Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sunnah-sunnah yang di bulan Ramadan. Sampai berapa itu? Sampai 6. Oke, sampai 4, maaf, sampai 4. 4 itu yang sunnah di bulan Ramadan, mandi dari janabah sebelum fajar. Itu umum. Janabah itu dalam keadaan yang halal atau yang haram. Janabah yang penting wajib mandi. Oke, masuk janabah. Terus syekh itu dari haram, ini dia subhanallah sekarang dapat hidayah, mau taubat atau mau puasa, kita bilang sama dia harus mandi sebelum fajar. Terus kalau dia ketiduran syekh sampai fajar masuk atau salat subuh, itu tidak masalah. Masih tidak masalah. Hadis Sayyidatina Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Ini fajr ini di sini sesungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang waktu fajar sedangkan beliau dalam keadaan janabah dari hubungan badan itu dengan istrinya. Ya, ini semuanya masuk. Yang sudah punya suami atau suami sama istri, atau mungkin kita bilang mimpi basah, atau lainnya kadang-kadang dari fikir atau dari selain lain juga yang sampai wajib atau sampai mandi sampai mujibatul ghusl yang kita kemarin belajar di buku fikih itu bisa atau masuk hukumnya sama. Artinya apa? Harus atau setelah kalau dia salat subuh masuk dia masih belum mandi, tidak masalah. Setelah atau sebelum salat dia bisa lanjut puasa. Juga ada beberapa ulama yang lain mereka bilang hadis Nabi juga man asbaha junuban fala saumalah. Barang siapa yang pagi harinya dalam keadaan janabah, kemudian dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Itu ada riwayat hadis. Tapi madhab kita Imam Syafi'i boleh ikut hadis yang pertama. Dua-duanya Al-Bukhari. Ikut hadis yang pertama yang boleh kalau salat fajar atau masuk fajar dia belum mandi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kelima, sunnah di bulan Ramadan. Apa itu? Salat tarawih. Secara rutin. Salat tarawih. Ini banyak yang tanya salat tarawih. Saya mau masuk ke makruhat puasa, tapi kayak kita masuk di salat tarawih. Salat tarawih aslinya cara sunnahnya pertama, Rasulullah pertama atau malam pertama dia salat. Salat di masjid. Sahabatnya ikut. Sahabat yang dengar atau yang tahu Rasulullah ada atau hadir salat tarawih, mereka ikut hari atau malam pertama. Malam yang kedua ramai-ramai lagi lebih karena banyak bicara Rasulullah kemarin salat tarawih. Oke, ramai. Malam yang ketiga itu sampai masjid penuh, tidak ada tempat. Mereka nunggu Rasulullah tidak keluar. Mereka nunggu Rasulullah tidak keluar sampai setengah malam itu. Mereka lagi nunggu karena biasa mereka tidak bicara atau tidak bilang sama Rasulullah kita siap, kita nunggu, enggak. Mereka nunggu sampai Rasulullah keluar. Itu adab sahabat sama atau dengan Nabi Muhammad SAW. Juga kita bisa ambil adab ini sama guru kita, sama orang tua, sama orang yang tua, harus kita berhormat mengagungkan orangnya.
Apalagi kalau ahli ilmi agama atau ahli ilmu apa yang ada manfaat dari ilmu tersebut. Nunggu-nunggu sampai akhir malam Rasulullah dengar tahu, terus waktu salat subuh atau waktu fajar baru keluar. Mereka bilang, wahai Rasulullah, tadi kita nunggu. Rasulullah bilang, saya tahu kamu lagi nunggu saya sengaja tidak keluar. Kenapa? Takut kalau saya ikut atau kalau saya melaksanakan salat sama kamu jemaah setiap malam, takut kewajiban jadi wajib. Atau Allah Ta'ala mewajibkan salat tarawih. Saya yang sengaja. Oke, selesai. Itu sudah selesai. Jadi masalahnya sahabat itu tahu salat dari Rasulullah bagaimana. Sudah. Jadi setiap orang salatnya sendiri. 2 orang, 3 orang salat. 5 orang salat. Ada imam. Sesuai apa mungkin kita bilang kekuasaannya. Kuatnya bagaimana. Ada yang bisa salat malam satu malam, ada yang bisa sepertiga, ada yang bisa setengah, ada yang bisa sampai setengah, ada yang bisa sedikit. Walhasil jadi mereka bebas salat tarawih tapi bebas, tidak ada imam seperti sekarang. Oke. Itu kapan itu? Di zaman Nabi. Rasulullah tidak kasih tahu atau bilang sama mereka harus gini, harus itu, karena kalau dia takut, kalau dia masuk tentang suruh salat tarawih harus baca dari itu, harus salatnya seperti itu, jadi wajib. Sampai Rasulullah sudah wafat, meninggal. Oke. Masuk khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu 2 tahun. 2 tahun aja, tidak lama. Juga kita tahu waktu khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada masalah yang baru. Setelah Rasulullah wafat, ada yang bilang, sudah Rasulullah wafat, kita balik lagi. Enggak mau atau keluar dari agama Islam. Itu yang namanya ahlur riddah. Itu di banyak tempat, banyak negara, di Al-Madinah, di Makkah, di luar, di Al-Yaman, di mana di Asyam. Itu jadi Sayyidina Abu Bakar 2 tahun itu sibuk fokus tentang berang sama orang yang murtad, yang keluar dari agama. Ada berapa masalah lagi, ada berapa orang mereka bilang kita masih muslim, tapi zakat itu kita bayar ke Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, kita tidak mau bayar. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih kirim pergi ke sana ke sini. Walhasil mungkin istilah kita harian, dia masih aturan pemerintahan baru setelah wafat Rasulullah. Jadi sibuk. Tidak fokus tentang masalah tarawih. Sampai masuk setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, itu yang jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab. Tidak ada perang Badr, sudah. Perang murtad itu karena sudah Sayyidina Abu Bakar selesai waktu dia masih hidup. Jadi dalam satu hari Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab keluar dari rumahnya setelah salat Isya, lihat mereka lagi salat tarawih. Tapi bagaimana caranya? Seperti tadi, jamaah ada 2, ada 3, ada 5, jamaah beda-beda atau masing-masing. Ya, Rasulullah Sayyidina Umar bilang, bagaimana kalau saya kumpul mereka atas satu imam? Suruh Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayo salat sama mereka ini semuanya yang mau salat tarawih, salat. Nah, tapi mereka bacaan mereka, salat mereka beda sama kita. Ini sekarang kita mau dari Ad-Duha sampai An-Nas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, selesai. Sudah. Ini keadaan atau hal kita. Tapi sahabat, tabi'in atau sahabat, Sayyidina Abu Bakar suruh, Sayyidina Umar suruh Ubay bin Ka'ab baca dari Al-Quran. Artinya baca yang panjang, yang banyak. Ini tarawih, bukan wajib. Juga ini untuk orang yang siap, yang kuat. Ya, silakan. Oke. Dalam riwayat lain mereka bilang,
kita salat tarawih, melaksanakan salat tarawih itu atau melakukan salat tarawih dari salat isya sampai waktu sahur. 1 rakaat baca sampai 100 ayat. 1 rakaat sampai 100 ayat. Riwayat Amr bin Sa'ib bima rawahu al-Baihaqi di dalam atau salatnya 20 rakaat. 20 rakaat tarawih. Itu kapan? Yang Sayyidina Umar suruh Ubay bin Ka'ab. Sampai sekarang ini lihat Makkah sampai sekarang. Itu dari zaman Makkah al-Madinah. Itu dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka tidak bisa berubah. Fatwa mereka orang Salafi semuanya bilang 8, tapi lihat Masjidil Haram itu dari waktu Rasulullah sudah salat tarawih 20 rakaat. Terus Syekh mereka punya dalil ke Rasulullah tidak tambah itu nanti dulu. Sekarang kita faham ini salat tarawih. Jadi Sayyidina Umar kumpulkan mereka atas 20 rakaat atau mereka salat 20 rakaat. Caranya bagaimana? Ini yang kita paham. Kenapa namanya tarawih? Artinya apa itu tarawih? Tarawih itu dari istirahat, yastarihu istirahatan, tarawwaha, yatarawwahu tarawwahan. Artinya ambil istirahat setelah salat. Setelah 2 rakaat, 4 rakaat ada istirahat sedikit. Jadi namanya tarawih. Apa itu tarawih? Bagaimana cara mereka melakukan? Mereka karena seperti tadi kita bilang di dalam 1 rakaat sampai 100 ayat. Di dalam 1 rakaat sampai 100 ayat. Berarti surat Al-Baqarah 3 rakaat. Sama Ali Imran. Ali Imran 200. Ini jadi berapa? 700. Ini berarti masih 7 rakaat. Masih 7 rakaat. 1 rakaat, 100 ayat. Mereka sudah capek. Setelah 4 rakaat, ambil istirahat. Istirahat itu lumayan. Bukan istirahat sedikit aja sebentar. Enggak sebentar. Enggak, istirahatnya lumayan. Waktu itu istirahat di Al-Madinah, di Makkah itu istirahat. Istirahatnya mereka melakukan apa? Istirahat mereka di Makkah. Istirahat mereka apa? Istirahat mereka setelah 4 rakaat itu mereka ambil istirahat. Apa itu? Tidak salat. Melakukan apa? Tawaf di Al-Bait. 7 tawaf. 7 kali. 7 syaut. Wah, ya ini baru tahu kenapa Syekh namanya tarawih. Kenapa mereka ambil istirahat. Juga istirahatnya panjang, lumayan. Kita lihat ini kalau ada yang sudah pernah umrah, mudah-mudahan semuanya yang di sini bisa pergi umrah. Kalau kita dekat Al-Ka'bah itu bisa sampai setengah jam. Sampai setengah jam. Tapi kalau kita jauh itu di baris yang jauh itu bisa sampai 1 jam, bisa kurang lebih. Walhasil kita mungkin bilang seperti zaman mereka masih dekat Al-Ka'bah, bisa kita mungkin bilang bisa setengah jam atau 15 menit, tidak masalah. Maksud saya di antara 4 itu, yang pertama sama 4 yang berikutnya ada waktu lumayan sampai seperempat jam itu, rubu saat atau 15 menit. Itu yang namanya tarawih. Setelah itu mereka balik lagi, lanjut 4 lagi. Setelah 4 itu ambil istirahat lagi, tawaf 7. Oke, setelah 4 lagi itu tawaf. Setelah 4 lagi itu sampai 20 baru mereka juga tawaf, baru mereka salat witir 3 rakaat. Oke, ini syarah yang Sayyidina Umar kumpulkan mereka di Makkah. Terus waktu Sayyidina Umar kumpulkan. Terus jadi setelah wafat Sayyidina Umar, ahli Al-Madinah bilang, ahli Makkah Masya Allah bagus. Ahli Makkah bagus, dekat Al-Ka'bah. Setelah 4 rakaat mereka bisa tawaf. Kita tidak bisa tawaf. Ahli Al-Madinah ya. Ahli Al-Madinah. Fikirannya seperti itu. Ini lihat. Musabaqah fil khairat. Kalau begitu kita bisa tambah 4 rakaat lagi. Sampai tarawih di madhab Imam Malik 36. 36.
36. Ya. Ini salat tarawih. Salat tarawih 20 atau 36 ala madhab Imam Malik. Ini salat tarawih. Tarawih itu khusus Ramadan. Khusus Ramadan. Syekh, kenapa kamu keras seperti ini? Ya, karena nanti saya kasih dalil mereka biar kita paham sendiri. Tidak usah saya bilang, oh, ini salah. Enggak. Ini tarawih khusus bulan Ramadan. Oke, Syekh. Tapi Syekh yang mereka bilang 8 rakaat dari hadis Aisyah. Apa hadis Aisyah? Kana sallallahu alaihi wasallam la yazidu ala 8 rakaat. La fi Ramadan wala ghairi. Rasulullah SAW itu tidak salat lebih dari 8 rakaat. Di Ramadan atau lain. Di Ramadan atau lain. Tadi kita bilang tarawih di mana? Di bulan Ramadan. Ini berarti dalil hadis ini bukan dalil tarawih. Karena tarawih khusus Ramadan. Hadis Aisyah itu yang di Sahih Al-Bukhari itu khusus witir atau jelaskan masalah witir. Berapa witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas. Oke, ini tentang masalah tarawih secara rutin. Itu masuk di hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, salat tarawih. Oke, karena iman dan mengharap ridha Allah Ta'ala, maka akan diampuni bagi dari dosanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qiyamul lail. Terus Syekh saya enggak mau sama mereka, sama jemaah. Saya mau salat di rumah sendiri. Ya boleh. Tapi fardu Isya boleh. Itu seperti biasa di masjid. Saya mau salat tarawih sendiri, mau baca 30 juz. Ya, kamu bisa silakan. Tidak masalah. Saya ada jemaah masjid di sini, mau salat sama jemaah. Ya, silakan. Syekh saya enggak mau salat sama sekali tarawih. Ya, ini bukan wajib. Jadi kita kemarin kita belajar yang salat itu atau yang melakukan sunnah dapat pahala. Kalau dia tidak melakukan, tidak ada. Kamu di bulan Ramadan mau pahala atau tidak? Ya Syekh, mau pahala. Mau berapa? Ya itu sesuai seperti sekarang kita di dunia. Kamu mau duit? Ya mau. Mau berapa? Syekh siap dari 100 sampai miliar. Ya oke. Itu pahala. Mau seperti ini. Mau berapa? Itu balik ke kamu. Mau berapa? Bagaimana imanmu? Bagaimana hatimu mau dekat kepada Allah Ta'ala? Bagaimana caranya? Itu bebas. La ilaha illallah. Melaksanakan salat sunnah witir secara rutin. Istiqamah. Itu sunnah. Witir ya kan? Witir. Witir itu di dalam setahun juga. Tapi witirnya berapa itu? Witirnya kita sudah kemarin baru belajar. Bisa 1, 3, 5, 7. Itu salat witir. Caranya mau 2, 2, 2 silakan. Mau 4, 4, 2, 1 silakan. Mau 2, 4, 2, 3 silakan. Ini bebas. Yang penting salat witir. Berapa angkanya atau berapa jumlahnya? Jumlahnya itu yang kita kemarin belajar 11. Itu yang namanya witir. Saya mau tambah dari 11 itu namanya tahajud atau qiyamul lail. Silakan. Artinya itu harus atau sunnah di bulan Ramadan kita rutin istiqamah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-7. Memperbanyak ya membaca Al-Quran dengan tadabbur gitu. Baca Al-Quran. Itu yang kita belajar atau sudah faham. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Harus baca. Ini musimnya. Musimnya itu musim Al-Quran. Bulan Ramadan musim Al-Quran. Ini juga kita lihat kita orang biasa aja. Walau kita biasa, tapi di bulan Ramadan kayak semangatnya beda. Semangat baca Al-Quran beda. Sampai bisa khatam Syekh. Saya bisa 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan. Tapi di selain Ramadan tidak bisa. Ya karena musimnya. Musimnya itu bulan tanazzul Al-Quran. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi kita harus semangat.
Harus kita tambah semangat. Jangan sampai malas. Ya, ada waktu baca, silakan baca. Berapa bisa baca berapa? Itu di orang saleh beda-beda. Kita faham atau kita sudah belajar Al-Imam Al-Bukhari baca setiap hari satu khatmah atau 30 juz itu. Bilang apa? Satu mushaf. Al-Imam Al-Imam Syafi'i mereka bilang sampai di bulan Ramadan baca satu khatmah siang hari, satu khatmah malam hari. Jadi setiap hari dua kali khatamnya. La ilaha illallah, 2 kali. Syekh bisa ya, bisa. Bisa ya, bisa. Kita yang atau orang yang sudah hafal Al-Quran bisa. Dia bisa sampai baca satu juz di dalam 20 menit atau 15 menit. Bisa. Syekh, kita tidak bisa karena ya ini kamu belum. Karena tidak tidak kebiasaan atau tidak biasa, jadi susah sedikit. Mau contoh bagaimana? Ini lihat semuanya teman di sini yang sering baca surat Al-Kahf atau baca surat Al-Waqi'ah atau baca surat Al-Mulk setiap hari. Dia di surat Al-Kahf itu setengah juz ya. Surat Al-Kahf itu setengah juz, 10 halaman. 10 halaman. Pertama kali kamu baca di dalam waktu berapa? Mungkin Syekh bilang sampai 1 jam. Tapi karena dia sering baca, sering, sekarang dalam setengah jam sudah selesai. Saya sendiri dalam 5 menit sudah selesai surat Al-Kahf dari awal sampai akhir. Karena sering juga hafal sudah jadi lancar. Itu kita lihat ini kalau kita baca dari buku lihat lain. Buku yang mana aja buku. Baca. Kalau saya baru pertama kayak panjang, tapi kalau sudah berkali-kali sudah baca jadi lancar. Apalagi ini Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Aku atau kami yang memudahkan Al-Quran untuk orang yang mau tadabbur. Jadi kalau kita buka hati biar kita mau tadabbur Al-Quran, pasti dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Pasti dapat tolongan atau tolongan dari Allah Ta'ala sampai kita bisa baca. Itu ahwalus sahaba wa tabi'in sampai mereka kasih tahu Sa'id bin Jubair di antara maghrib dan isya dia khatam 30 juz. 30 juz. Syekh, di antara maghrib dan isya itu 1 jam tidak mungkin. Ya betul, bukan sampai seperti fahaman kamu. 1 jam aja. Enggak. Mereka biasa tunda salat isya sampai jam 1 sampai setengah malam itu cukup. Dari maghrib kalau kamu mulai tidak pergi kemana-mana, tidak lihat, tidak bicara sama siapa-siapa, mulai dari maghrib sampai setengah malam bisa. Yakin bisa, 100% bisa. Orang yang sudah lidahnya lancar baca. Tapi yang masih bata-bata itu tidak bisa. Juga hal-hal orang yang salihin waktu baca Al-Quran itu juga itu salah satu sebab mereka bisa rasa beda sampai mereka mau lanjut baca Al-Quran. Kita bosan ya kan, ngantuk kalau mulai baca ya kan, kalau mulai baca ngantuk, lagi baca. Ini baca dari HP ya kan, baca dari HP tapi lagi baca Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaituni wa tur sinin, ada dia lihat message atau SMS masuk atau chat dari WA, dia turun dulu lihat. Habis itu balik lagi. Ini kapan selesai? Juga ini kalau kita mau istilah yang keras sedikit itu Quran ajar, Al-Quran, Quran adab. Kalau saya bicara sama kamu sekarang, yang di belakang kamera, saya bicara sama kamu, kamu lagi bicara sama orang lain, bagaimana? Saya sedih ya kan? Ini manusia, makhluk. Mungkin saya bilang ini guru kamu lagi bicara, saya guruku, atau guru kamu bicara sama kamu, kamu lagi bicara sama yang sebelahnya, kurang ajar atau qalil adab ini. Ya, ini betul, sahih. Ini kita makhluk. Apalagi sama Allah Ta'ala. Baca Al-Quran, kalamullahi azza wa jalla lagi main-main atau lagi sama anaknya.
main-main. Walau dia hafal, waktu baca duduk dalam secara yang benar, bicara. Karena itu kamu bicara. Rasulullah bersabda, man arada an yukallimallah au yukallimahullah falyaqra al-Quran. Barang siapa mau bicara dengan Allah Ta'ala atau mau Allah Ta'ala bicara sama dia, langsung baca Al-Quran. Nah, ini jadi harus kita adab Al-Quran itu yang kita insya Allah kita lanjut di buku At-Tibyan, ada adab tilawatul Quran. Kita lanjut insya Allah minggu dari besok, dari bulan Ramadan. Kalau kita mulai harus kita tahu adabnya, ya, cara duduk. Saya mau baca Al-Quran, syekh saya di rumah sendiri mau sambil tiduran, itu bukan adab Al-Quran. Kalau kamu duduk, kalau ada orang tamu datang ke rumahmu, bagaimana caranya duduk? Kamu berhatian. Bagaimana cara pakaian? Harus berhatian. Bagaimana cara wangi atau mulutmu? Harus bersih, harus gosok gigi atau bersih. Walhasil harus harumnya bagus. Ya, itu sama makhluk. Sama Allah Ta'ala harus kita lebih berhati-hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Tadabbur Al-Quran. Sampai itu yang bilang la an aqra idza zulzilatu wal qari'a atadabbaruhuma wa tafahamu ilaihima ahabbu ilayya min aqra Al-Quran. Ada yang bilang kalau saya baca idza zulzilatil ardu zilzalaha dan surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah di dalam keadaan tadabbur itu lebih afdal dari saya baca Al-Quran dari awal sampai akhir tapi tidak ada tadabbur. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, yang ke-8. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Karena kita kemarin belajar pahalanya lipat sampai 70. Sampai 70 kali ya kan. Jadi amal yang baik semuanya, ayo banyak. Semuanya amal yang baik. Seperti apa itu? Silakan. Saya Syekh mau silaturahim di bulan Ramadan. Silaturahim keluarga saya. Saya mau kasih sedekah. Ya silakan. Mau bantu orang. Ya silakan. Ini amal saleh. Saya mau fokus tahun ini untuk buka puasa aja. Kirim ke masjid. Atau bahasa Indonesia mungkin bilang beli makan bungkus-bungkus untuk orang miskin. Ini masuk amal saleh. Saya Syekh enggak mau kasih buka puasa karena banyak yang buka puasa. Saya mau beli baju-baju yang baru kasih orang yang miskin. Ini amal saleh. Ini masuk. Yang penting amal yang baik masukin di bulan Ramadan atau melakukan di bulan Ramadan itu berbanyak. Berbanyak ya bahasa Indonesia. Memperbanyak ya amal yang saleh. Yang ke-9 menghadiri majlis ta'lim. Majlis ta'lim ini sekarang majlis ta'lim kita sudah Zoom. Ini nikmat. Ini nikmat. Juga kita mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kita lanjut belajar seperti biasa. Ba'da subuh. Tapi kalau bulan Ramadan mungkin kita bisa lanjut sama buku ini. Buku yang kita belajar ini. Fiqhus Siyam sama At-Tibyan fi adab hamalatul Quran, sama kita lanjut di hukum-hukum puasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 10 memperbanyak i'tikaf. I'tikaf di masjid. Syekh, ini perempuan tidak boleh i'tikaf. Bisa, atas sejadah itu kasih 15 menit 1 jam. Waktunya masih luang, tidak ada urusan lain, bisa niat i'tikaf itu di rumahnya, niat i'tikaf dapat pahala untuk perempuan karena ada khilaf di antara ulama, sampai ada beberapa ulama bilang, mazhab Imam Syafi'i bilang perempuan salatnya di rumahnya lebih afdal dari salatnya di masjid karena aman, karena tutup, enggak ada yang lihat waktu dia ruku sujud, enggak ada yang lihat waktu dia pergi pulang. Maksud ini dari situ hadis mereka, dalilnya hadis itu. Jadi boleh i'tikaf itu di masjid. Juga Syekh saya mau di masjid biar dapat pahala. Bisa. Itu semuanya bisa. Bisa i'tikaf di masjid. La ilaha illallah. Yang 11 disunnahkan untuk memberi nafkah kepada keluarga.
Dan berarti ini sudah masuk sama tadi. 12, menjaga lisan dari mencaci maki orang lain. Ghibah, namimah, gosip itu harus jaga lidah. Kamu puasa dari makan minum, tapi kamu makan daging orang, naudzubillah. Kamu lagi gosip, lagi mencaci maki orang, tidak boleh, kasihan. Puasamu jadi batal. Yang ke-13, mandi setiap malam. Karena itu sunnah mandi. Sunnah mandi kapan? Kalau ada kumpulan sama jemaah muslimin, itu sunnah mandi. Sampai kita lihat kalau salat Jumat sunnah mandi. Kalau walau tidak, bukan mandi wajib, ini mandi biasa aja. Kalau mau salat istisqa, kalau mau salat apalagi itu sunnah mandi itu 17. Nanti kita belajar di buku fikih. Tapi hasilnya saya mau ketemu sama orang lain di tempat ibadah, harus harum saya atau wangi saya bagus, jangan sampai bau. Hadir masjid salat bau. Juga sampai harus kita tahu kalau dia makan bawang atau yang ada bau, tidak boleh pergi ke masjid, tidak salat, biar tidak ganggu orangnya, tidak ganggu malaikat. Dalam riwayat hadis. Jadi ini mandi biar awasin atau keluarin itu kotor, bau yang tidak bagus dari orangnya. Jadi sunnah, ini sunnah, bukan wajib, sunnah. Kalau kamu tidak perlu dari siang bagus atau aromnya bagus, sudah tidak perlu. Kalau setelah tadi kerja jadi bau, harus mandi, ya ini mandi wajib biar tidak ganggu orang. Itu sunnah, bukan wajib, sunnah. Tetap menjaga diri agar berbuka dengan makan yang halal. Ini mungkin ini harus pertama. Harus pertama. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Ini sunnah-sunnah yang kita belajar atau yang kita harus melaksanakan atau melakukan atau ikut di bulan Ramadan. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli siyami wal qiyam innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Masih hari ini mau masuk makruhatus siyam, tapi waktunya tidak cukup. Juga insyaallah kita lanjut besok, sama walau bulan Ramadan masuk kita bisa lanjut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita biar bisa faham. Yang mau tanya silakan. Nasallahu an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal yaqin innahu arhamur rahimin wa akramul akramin walhamdulillahi rabbil alamin.